Dok, anak saya selalu minta dimasakin mie instan. Gimana caranya agar mau makan yang lain atau tidak minta mie instan terus? Dokter Tan mungkin ini Yo, bisa pernah mendapatkan kasus seperti ini atau mungkin memberikan jawaban untuk kasus tersebut, Dok. Silahkan. ya udah. Yang pertama kali ngenalin mie instan siapa? Yang beli mie instannya siapa? Jadi sekarang Lagi-lagi yang masalah dimakan habit ya, siapa? Dok ya. Oke. Nah, prinsipnya begini. Seperti yang kita pelajari barusan dari Bu Firda. Anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu kapoknya tinggi. Ya, orang dewasa itu kalau udah putus cinta, buat mencintai lagi itu sulit, Mas. Dia masih Hmm. terbayang-bayang sama mantannya. Ya, tapi kalau anak kecil, Anda marahin satu kali, nggak ada 2 jam itu anak udah baikan lagi sama kamu gitu loh ya. Jadi Hmm. tolong diingat, anak-anak itu mempunyai kemampuan exploring yang sangat sangat luar biasa. Saya yakin banget Bu Firda itu masih dekat dengan usia anak-anak. Jadi kalau saya, anak saya udah bisa bikin anak kecil. Jadi anak saya udah anak saya udah 27 tahun, jadi dia anak kecil udah bisa bikin anak kecil. Tapi Bu Firda itu masih dekat sekali dengan anak-anaknya. Udah apa namanya masih masih di depan mata. Betul nggak Bu Firda? Anak-anak itu kemampuan exploringnya tinggi banget. Ya, jadi kadang-kadang yang menghentikan anak untuk tidak exploring itu adalah orang tua. Ya, jadi kita kembali lagi kalau kita ngelihat anak itu seperti kayak cermin. Ya, jadi Hmm. kalau apa yang Anda lihat dari anak Anda itu biasanya kayak orang tuanya yang kena tampar. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan anak saya cuma doyan mie instan, merengek cuma minta mie instan, itu adalah tamparan yang bertanya, selain mie instan Anda pernah ngenalin apa ke anak-anak? Nah, itu dia. Ya, kalau misalnya ngajak anak makan di luar zaman sebelum pandemi, apakah makanannya juga sama rusaknya seperti mie instan? Ya, jangan-jangan nanti ketika Anda makan di luar juga itu makanan yang sama rusaknya. Nah, Anda sendiri sebagai seorang mama, sebagai bunda, sebagai seorang ibu, sebagai seorang umi, itu melakukan apa untuk anaknya? Anda berusaha apa gitu loh. Jadi anak-anak itu sekali lagi mereka senang dengan pengalaman baru. Sama tadi kata Syafir yang mengatakan bahwa dia tadinya nggak doyan nanas dan ibunya sempat skeptis. Apa iya ya? Apa iya ya? Nah, yang bilang anaknya nggak doyan nanas kan bukan anaknya, ibunya. Nah, Ibunya. ibunya itu yang nularin kata nggak doyannya itu. Saya nggak yakin anak saya doyan. Ternyata, nah nanas kan tipenya macam-macam ya Bu ya. Ada nanas yang manis, ada nanas yang asam, ada nanas yang apa sih orang mengatakan bukan pahit, apa sih sepet gitu ya, sepet. Nah, Hmm. tinggal kita pintar-pintarnya kita pilihin dia yang manis karena anak-anak senang dengan rasa manis misalnya seperti itu ya. Jadi sama seperti misalnya anaknya doyan mie instan, kita pengen kasih tahu sesuatu yang lebih enak, misalnya apa Bu gantinya mie instan? Ayo Bu Firda nih kayaknya udah pinter nih. Dulu barangkali juga Ibu sebagai pecinta mie, sebagai pecinta roti, sekarang apa Bu gantinya Bu? Pecinta sayuran kata anak saya. Oh alah, anak pintar. Oke, sayur apa yang pertama kali dicoba oleh anak-anak dan anakmu senang banget, Bu? Sayur pecel ini. Air pecel. Anak-anak makan pecel. Nah, itu dia. Cukup langka ya, Bu Barangkali Firda ya. pecel itu gurih ya. Hmm. Gurihnya dari mana? Ada bumbunya, bumbu kacang. Jadi begitu anak-anak itu masukin dipping, ya kan, Hmm. notol, ya, kemudian mencocol dengan bumbu kacangnya, itu jadi merupakan suatu hal yang experience baru, suatu Experience pengalaman baru yang benar. baru. Betul. Sama seperti kayak sekarang lagi musim mangga ya Bu ya. Sekarang lagi musim mangga. Betapa kalau misalnya anak-anak ini diajarkan juga kalau dia lagi makan, lagi iseng coba beri kasih mangga. Jadi sebetulnya anak-anak itu mudah banget buat dilatih. Tinggal masalahnya orang tuanya itu membuka pelatihannya tidak. Kalau orang tuanya tidak membuka pelatihannya, anaknya mau berlatih sama siapa? Itu aja. Sebab menghentikan sama sekali memang tidak mudah. Nah, barangkali mie instannya digeser. Ya, lama-lama dari satu bungkus tinggal setengah bungkus tapi banyakin sayurnya, banyakin tomatnya, banyakin telurnya. Lama-lama mie instannya udah nggak kelihatan tuh. Akhirnya lebih banyak tomatnya, telurnya, akhirnya mie instannya berubah menjadi pecelnya Syafir. Pengalihan ya, Dok ya. Betul, betul. Lalu kemudian jangan lupa memuji anak. Ya, orang Indonesia kadang-kadang mulutnya ini susah banget buat memuji. Tapi kalau ngeritik jagonya bukan main. Monggo, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.